Halo, selamat malam saudara-saudara semua. Saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu pertanyaan yang berkaitan dengan kuasa Adam dan kuasa Kristus. Kita tahu bahwa Adam adalah manusia pertama menurut catatan dari kitab suci dalam kitab Kejadian, dan kita tahu melalui Adam maka seluruh keturunannya atau manusia yang ada di muka bumi ini yang menjadi keturunan dari Adam, eh, semuanya jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kemudian datang Adam yang kedua, yaitu pribadi Kristus Yesus. Inilah yang akhirnya menebus eh, dosa seluruh umat manusia. Namun ada satu pertanyaan di sini tentang kuasa Adam dan Kristus. Ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka semua keturunan Adam, seperti yang tadi saya katakan ya, manusia kita ini, baik keturunan Adam yang pertama, Kain, sampai kita sekarang dan seterusnya, itu mengalami dampak atau efek dari dosa Adam. Jadi kita percaya bahwa kita adalah keturunan Adam yang terkena dampak atau efek dari dosa Adam. Jadi perlu digarisbawahi bahwa ini adalah kita mewarisi dampak dari dosa Adam. Nah, memang dosa Adam ya ditanggung oleh Adam itu sendiri, tetapi akibat dosa itu adalah kematian, kefanaan, meleset dari tujuan Allah menciptakan manusia, itu ditanggung oleh kita. Ya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah tanpa kita harus percaya nih kepada Adam, maka kematian itu pasti menimpa kepada kita semua. Nah, sementara untuk selamat, setiap orang harus beriman dulu kepada Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit menebus dosa manusia. Dan jika Alkitab mengatakan dalam Efesus 2:8, kamu diselamatkan oleh anugerah melalui imanmu. Nah, oleh sebab itu, pertanyaannya adalah, mengapa harus dengan iman? Ya, baru seseorang itu uh, bisa diselamatkan oleh anugerah Allah. Ya, nah jika dibuat argumentasinya adalah sebagai berikut. Adam pertama dia jatuh dalam dosa. Yang kedua, dampak atau efek dosa Adam adalah kematian. Dampak dosa itu lalu diturunkan kepada generasi atau keturunannya, yaitu manusia, tanpa manusia itu harus percaya kepada Adam. Ya, misalnya saya mengatakan saya tidak percaya Adam manusia pertama itu. Saya tidak percaya kitab Kejadian itu adalah fakta atau historis. Itu adalah dongeng dan sebagainya. Tetapi tanpa kita harus percaya ada Adam atau tidak, tetapi kita mewarisi ya dampak atau efek dosa Adam itu, yaitu kematian atau kefanaan. Nah, sedangkan Kristus ya tadi K di sini kesimpulannya semua manusia pasti mati, pasti akan mati. Ya, jadi kalau satu Adam jatuh dalam dosa, dampak atau efek dosa Adam adalah kematian. Yang ketiga, tanpa dosa itu diturunkan kepada keturunannya, manusia tanpa manusia itu harus percaya kepada Adam. Maka kesimpulannya semua manusia pasti akan mati. Nah, sebaliknya Kristus mati dan bangkit menebus dosa manusia. Lalu dampak kematian dan kebangkitan Kristus ini adalah mengalahkan kematian itu sendiri. Dampak penebusan Kristus, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus kepada manusia ini harus melalui iman kepada Dia. Jadi kesimpulannya semua manusia akan diselamatkan jika semua beriman kepada Dia. Nah, ketika kita susun bentuk logika seperti ini, maka hasilnya pertanyaannya adalah mengapa ya mengapa kalau kita mau diselamatkan harus percaya kepada Kristus? Atau kita semua manusia akan diselamatkan jika dia beriman kepada Kristus. Sedangkan kepada Adam tidak perlu. Gitu. Tanpa harus percaya kepada Adam, semua manusia pasti akan mati. Ya. Lalu berdasarkan dua argumen tersebut bisa disimpulkan satu kesimpulan bahwa kuasa Adam lebih hebat ketimbang kuasa penebusan Kristus. Ya. Nah, pertanyaannya apakah kesimpulan tersebut benar bahwa Adam itu lebih hebat ketimbang Kristus? Ya, karena tidak harus percaya kepada Adam, kuasa efek dosa itu sampai kepada kita.
ya. Sedangkan kepada Kristus harus lewat iman. Nah, berarti kuasa Adam lebih hebat dong ketimbang Kristus. Nah, apakah kesimpulan demikian itu valid atau benar? Ya, mari kita bahas argumentasi sebagai berikut. Adam yang pertama. Dosa yang dialami oleh semua manusia, ya, sekarang ini maupun yang masa lalu maupun yang akan datang, itu semua adalah dampak dari dosa Adam. Dampak dosa itu diturunkan kepada keturunan Adam atau anak-anak Adam. Misalnya generasi yang kedua yaitu Kain dan Habel. Tanpa ada keturunan Adam, maka tidak ada efek dosa yang diturunkan. Artinya, efek dosa itu hanya berakhir kepada diri Adam saja. Jadi kalau tidak ada keturunan Adam, ya maka tidak ada efek dosa yang diturunkan. Efek dosa itu hanya berakhir kepada diri Adam maupun dosa yang dilakukan Adam yang hanya terkena pada Adam. Efek dosanya kepada keturunannya. Jika tidak ada keturunan Adam, maka efek itu berakhir pada diri Adam saja. Keturunan Adam, seperti Kain, Habel, dan kita semua ini, secara jasmani tentu kita tahu bahwa itu adalah penyatuan dua benih. Ya, benih Adam dan istrinya Hawa. Nah, memang benar tanpa Kain harus percaya kepada Adam bahwa Adam telah berdosa, tetapi efek dosa itu telah diturunkan kepada Kain melalui Adam. Jadi Adam dan Hawa menghasilkan keturunan. Sehingga disitulah ada benih dosa di dalam diri Kain. Jadi efeknya itu diturunkan dalam wujud benih dosa kepada Kain. Tapi ingat ini masih benih. Ya, nah, lalu benih dosa yang di dalam diri Kain itulah yang kita sebut sebagai satu potensi dosa. Kalau kita pinjam istilah filsafat Aristoteles, ini adalah semacam potensi dosa, tetapi perlu diaktualkan, ya, atau dibuahi untuk menjadi sebuah dosa yang aktual. Jadi bedakan antara potensi dosa dan dosa aktual, ya. Nah, ini premis yang kedua. Jadi benih dosa di dalam diri Kain itu sama dengan potensi dosa. Nah, jika diaktualkan atau dibuahi, maka itu menjadi dosa yang aktual. Nah, benih dosa itu berasal dari mana? Berasal dari keturunannya Adam. Tentu benih Adam dan Hawa itu sendiri. Ya, Adam tidak akan punya keturunan kalau tidak ada Hawa. Nah, jadi dosa itu diturunkan melalui penyatuan dua benih. Nah, dosa aktual itu juga sama. Benih itu atau potensi dosa itu, benih dosa itu perlu ditambahkan yang namanya dibuahi atau diaktualkan. Itulah menghasilkan dosa aktual. Ya, jadi benih dosa berasal dari mana? Benih Adam dan benih Hawa. Lalu dosa aktual itu berasal dari mana? Berasal dari benih dosa plus dibuahi atau diaktualkan. Sehingga baru premis yang ketiga, dosa aktual dan jika itu menjadi matang, maka menghasilkan maut atau kematian. Jadi maut atau kematian itu berasal dari mana? Berasal dari dosa aktual plus matang. Begitu, saudara-saudara. Ya, saya ulangi. Benih dosa berasal dari mana? Benih Adam dan Hawa atau keturunan Adam. Lalu dosa aktual itu berasal dari mana? Dari benih dosa yang ada dalam diri kita dibuahi plus diaktualkan atau dibuahi. Lalu maut atau kematian itu berasal dari mana? Dari dosa aktual plus menjadi matang. Nah, itulah proses terjadinya. Ya. Nah, benih Adam dan Hawa adalah potensi dosa yang universal yang ada dalam diri Adam dan Hawa sebagai dampak dari kejatuhan dosa mereka. Dan jika dua benih itu dipersatukan, menghasilkan benih dosa bagi keturunannya. Potensi dosa di dalam diri Adam dan Hawa menjadi aktual ketika mereka menghasilkan keturunan. Potensi dosa Adam dan Hawa adalah dampak dari kejatuhan mereka di Taman Eden atau Firdaus. Dosa Adam telah mengakibatkan ada semacam sebuah wadah atau potensi dosa bagi keturunannya. Bagi Adam sendiri, dia akan mengalami kematian atau dampak dosa itu. Tapi bagi keturunannya akan mewarisi potensi dosa atau benih dosa itu.
Dan jika diaktualkan, maka menjadi dosa, dan jika dosa itu sudah matang, maka menghasilkan maut atau kematian. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul Yakobus. Dan apabila keinginan telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dalam Yakobus 1 ayat 15. Jadi saudara-saudara, ada gerak dari potensi menjadi aktual, yakni potensi dosa menjadi dosa aktual. Nah, efek dosa Adam harus bergerak dari potensi menjadi aktual. Sekarang kita bahas tentang Kristus. Nah, sebetulnya tadi kalau isunya atau pertanyaan adalah kalau untuk selamat untuk selamat masuk surga, kita mesti punya iman nih kepada Kristus. Sedangkan kita tidak perlu percaya kepada Adam atau beriman kepada Adam, dan kita akan mati. Sedangkan kita untuk hidup, kita perlu iman kepada Kristus. Berarti dampak atau kuasa dari Kristus itu, Adam itu jauh lebih hebat daripada Kristus. Nah, saya mencoba membahas dari sisi ini ya, Kristusnya. Hal paralel yang sebetulnya dengan hal ini juga paralel sebetulnya dengan penebusan Kristus. Penebusan Kristus menyediakan sebuah wadah juga atau benih atau potensi keselamatan bagi semua manusia. Jadi kalau kejatuhan Adam itu menyediakan sebuah wadah atau benih atau potensi kematian atau potensi dosa, ya, maka Kristus itu sebetulnya juga penebusan Kristus itu menyediakan wadah atau benih atau potensi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Jadi tidak pada golongan tertentu atau manusia tertentu. Potensi atau benih keselamatan itu telah tersedia secara universal dan akan menjadi aktual bagi setiap pribadi atau orang jika benih itu dibuahi dan jika telah matang akan menghasilkan kehidupan atau keselamatan. Ya, ada beberapa ayat penting nih. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ialah dari Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9. Lalu yang kedua, sebab kasih karunia, karena kasih karunia atau anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Lalu Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerja karena keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kemudian saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Dan akan tetapi kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Nah, dari 4 ayat tersebut, saya bisa menarik satu kesimpulan atau dengan premis-premis seperti ini ya. Pertama, kita lihat lahir dari Allah itu artinya menjadi anak-anak Allah. Ya kan? Kalau kita lahir dari orang tua kita menjadi anak dari orang tua kita. Sama, kalau kita lahir dari Allah, kita adalah anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah berarti kita memiliki benih ilahi. Ya, sperma theo atau benih ilahi, benih Allah. Itulah sebabnya kita bisa lahir karena ada benih dan kita disebut anak-anak Allah. Nah, benih ilahi ini sebetulnya adalah benih iman plus anugerah. Ya, ada penyatuan dua benih, yaitu benih iman kita dari diri kita, lalu anugerah itulah dari Allah sendiri, penebusan Kristus. Nah, kalau dari ayat yang poin 1 dan 2, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 9 dan Efesus 2 ayat 8, menghasilkan premis yang demikian. Kemudian yang kedua, benih ilahi inilah yang kita miliki ya di dalam diri anak-anak ini, inilah perlu dikerjakan, diaktualkan. Di work out, diaktualisasikan dengan takut dan gentar untuk mendatangkan yang namanya keselamatan yang aktual. Jadi kalau kita baca tadi di dalam Filipi 2:12 maupun di dalam Efesus 2 ayat 8. Ya. Nah, kemudian poin atau premis yang ketiga, keselamatan yang aktual ini dan jika matang dalam pengertian nanti Kristus menyatakan diri dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, ya. Sebab dikatakan belum nyata apa keadaan kita kelak sekarang, akan tetapi kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya
baru di situ kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi the ultimate goal of the salvation itself is to become like Christ. Ya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Itulah keselamatan yang yang aktual dan jika matang. Jadi ada keselamatan aktual, artinya keselamatan yang berasal dari benih ilahi, terus dikerjakan, diaktualisasikan, akhirnya menjadi keselamatan yang aktual yang kita nikmati sekarang ini. Tapi keselamatan yang kita nikmati sekarang ini, itu berasal dari mana? Dari penyatuan dua benih, yaitu iman dan anugerah. Sehingga kita disebut kita lahir dari Allah. Dalam pengertian ada benih ilahi, yaitu benih yang ditanamkan dalam diri kita. Ya, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Nah, dari situ baru kita mengerjakan keselamatan itu, jadi keselamatan yang aktual, yang kita kerjakan sekarang, dan ketika itu matang, sampai nanti menjadi matang, pada saat Kristus menyatakan diri, maka kita akan serupa dengan Kristus. Baik itu tubuh kita akan dibangkitkan, memperoleh tubuh yang mulia, tubuh yang tidak lagi binasa, tubuh yang kekal, dan roh yang kekal. Ini serupa dengan Kristus. Jadi secara lahiriah maupun spiritual. Ini keselamatan yang matang tadi. Jadi kita lihat ya, kesimpulannya adalah menjawab pertanyaan tersebut, ya, pertanyaan di atas tadi, maka iman itu adalah semacam benih yang dibutuhkan oleh setiap pribadi untuk menghasilkan keselamatan yang aktual. Keselamatan memang telah tersedia bagi semua manusia. Dan itu tidak tergantung kita mau percaya atau tidak. Jadi kalau saya tidak percaya kepada Kristus, apakah berarti keselamatan yang disediakan oleh umat manusia itu hilang? Tidak. Keselamatan itu diberikan kepada semua manusia. Keselamatan itu tersedia bagi semua manusia. Tanpa kita mau percaya atau tidak kepada Kristus. Tidak ada hubungannya. Keselamatan itu sudah tersedia. Walaupun kita tidak percaya pada Kristus, tidak berarti keselamatan itu tidak ada. Tetapi ketika benih seseorang, yaitu iman dia membuka pintu hatinya, itulah iman tadi, mau menerima anugerah Allah, dipersatukan dengan anugerah Allah, apa itu? Efek penebusan Kristus yang universal itu, maka anugerah Allah itu, efek penebusan itu akan bekerja menghasilkan benih ilahi. Ya, jadi benih iman dan anugerah menghasilkan benih ilahi yang jika matang maka mendatangkan keselamatan secara pribadi. Nah, sebetulnya paralel, begitu juga dengan dosa Adam mengakibatkan efek yang universal, yaitu kematian tanpa kita harus percaya atau tidak pada Adam. Tetapi ketika benih dosa, efek dosa Adam yang universal itu dibuahi, maka menghasilkan dosa aktual yang jika matang mendatangkan maut. Sama sebetulnya dengan keselamatan itu dari Kristus. Ketika benih kita dipersatukan dengan anugerah, maka menghasilkan benih ilahi yang jika matang mendatangkan keselamatan secara pribadi. Sama seperti dosa, ketika benih dosa itu dibuahi, maka menghasilkan dosa aktual yang jika matang mendatangkan maut. Jadi tepat seperti yang dituliskan Rasul Paulus, ya, bahwa sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya, jadi baik Adam yang mendatangkan kematian, efeknya adalah kematian, Kristus penebusan yang efeknya adalah keselamatan. Dan Adam, kematian itu bagi semua manusia, lalu Kristus sebagai Adam yang kedua menggantikan Adam pertama yang tidak taat, dia taat sampai mati di atas kayu salib, lalu dia mati dan dia bangkit untuk mengalahkan dosa iblis dan maut itu, sehingga dosa iblis dan maut itu sudah dikalahkan, dan efeknya adalah dia memberikan keselamatan kepada siapa saja. Ya, nah, dan itu yang ditulis, itu yang kita percaya di dalam kitab suci, ya, misalnya dalam Roma 5 ayat 18 sampai 19. Ya,
Jadi saudara-saudara, semoga penjelasan ini menolong kita untuk mengerti bahwa keselamatan yang diberikan oleh Kristus itu harus diresponi dengan iman, dipersatukan dengan anugerah untuk menghasilkan satu keselamatan yang matang, yang universal, yang kita alami secara pribadi, ya. Tapi begitu juga apa yang terjadi dengan Adam, ya. Benih dosa, efek dosa dari Adam itu dibuahi, maka menghasilkan dosa aktual dan jika matang mendatangkan maut. Nah, pelajaran apa yang kita petik dari penjelasan kitab suci ini adalah bahwa keselamatan itu tersedia bagi kita semua. Atau kematian itu juga tersedia bagi kita semua. Nah, pilihan ada pada kita. Apakah iman, kita mau meresponi iman itu, anugerah itu, yang mendatangkan keselamatan itu, atau kita meresponi efek dosa tadi, yang kita tahu akan mendatangkan kematian. Nah, pilihan kehendak bebas ada pada kita. Apakah kita mau membuka hati kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, atau kita menolaknya. Nah, kalau kita menolaknya, kita tidak mengalami keselamatan secara individu, secara pribadi. Tetapi keselamatan itu tersedia bagi kita. Kristus mengatakan, aku telah berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu itu. Jika ada orang yang membuka pintu itu, maka dia akan datang, masuk ke dalam, dan dia akan bersama-sama dengan kita dan makan bersama-sama dengan kita. Nah, saudara-saudara, Kristus sudah mengetuk. Nah, bagaimana kita meresponinya? Apakah kita akan membuka pintu itu atau justru tidak? Nah, itu semua kembali kepada pilihan kita semua. Ya, terima kasih saudara-saudara sudah ikut mendengar. Semoga ini memberkati kita semua. Thank you, sampai ketemu pada kesempatan yang lain.